Halo, selamat datang kembali di IDX Pro Insider Channel. Kita masuk ke part 2 ya. Langsung aja ke saham yang pertama, yaitu adalah gula. Nah, ini gula boleh diperhatikan ya untuk minggu depan kalau dia berhasil breakout 312. Targetnya sendiri boleh di 324 ataupun di resisten 364 ya untuk gula. Ini boleh dipantau-pantau pergerakannya. Selanjutnya ada Homi. Nah, untuk Homi ini dia naik lagi ya 22,22% ya. Closing di atas target 282. Next targetnya adalah kalau dia lanjut ya, next target adalah di 320. Ini boleh diperhatikan lagi ya kalau misalkan Homi bergerak hijau di minggu depan. Selanjutnya ada PV. PV ini juga sempat breakout top box ya. Ya, ini boleh diperhatikan nih untuk PV sudah mulai ada pergerakan. Sudah beberapa hari, sebetulnya udah 3 hari. Ini udah kita pantau terus. Nah, ini untuk saat ini dia closing selama masih di atas harga 180 masih oke ya untuk saat ini. Mudah-mudahan masih bisa lanjut lagi selama dia masih di atas harga 180. Nah, ini boleh diperhatikan untuk pergerakannya. Kalau untuk targetnya sendiri udah beberapa target yang kena. Nah, target yang belum kena adalah di 220 dan 228 ya resisten. 216, 220, 228. Nah, ini boleh diperhatikan kalau dia bergerak menghijau lagi di minggu depan untuk PV. Selanjutnya Avia. Avia ini berhasil breakout top box 610 ya, dan juga sudah sempat menyentuh targetnya di 625. Untuk targetnya sendiri adalah di 650 ya, mudah-mudahan masih bergerak bisa naik lagi. Ini boleh dipantau untuk Avia yang sudah punya, masih boleh hold dulu untuk saham ini. Lanjut ke Wapo. Wapo juga berhasil breakout top box ya 146 ya. Dan target 162-nya juga ada kena, closing di harga 166. Nah, untuk target 120-nya juga udah ditembus. Nah, next targetnya adalah di 182 ya untuk Wapo. Nah, ini kalau 182-nya ditembus lagi, next targetnya adalah di 195. Lanjut ke Jekon. Nah, untuk Jekon ini masih boleh diperhatikan ya, walaupun targetnya di 127 udah sempat dicolek. Nah, ini kalau misalkan dia bisa tembus 127-nya ya, masih ada resisten di 132. Next targetnya itu adalah di 134 sebetulnya. Nah, ini memang sangat dekat. Tapi kita lihat aja selama kalau misalkan dia berhasil tembus 127-nya ya, 127 ini target sebelumnya. Nah, ini kalau misalkan dia bisa tembus 132, teman-teman bisa jualan dulu mungkin di 134. Tapi kalau mau hold sampai 145 pun nggak masalah. Tinggal dilihat aja pergerakannya, mudah-mudahan bisa lanjut terus naik. Lanjut ke saham berikutnya, yaitu ada COPX. Nah, ini COPX boleh diperhatikan ya. Di kemarin di hari Kamis dia menguat 6%. Ini kalau dia kembali menguat lagi, boleh targetnya sekitar di harga 270-an ya. Nah, untuk saat ini COPX closing di harga 256. Nah, ini kalau bisa menghijau lagi bisa ke 270, lumayan ya. Untuk target utama sendiri adalah di harga 278 untuk saat ini. Lanjut ke saham berikutnya, yaitu ada TKIM. Nah, ini TKIM sudah menyentuh lagi supportnya di 6.300, lalu kembali menghijau lagi. Nah, ini mudah-mudahan nih 6.300-nya jadi support yang kuat ya untuk TKIM. Jadi kalau mau masuk, kalau saran saya tunggu dia bergerak mantul-mantul dulu di atas 6.300-nya. Tapi kalau ternyata dia langsung kuat atau langsung menghijau, paling enggak kalau mau masuk sekitar di atas harga 6.475 ya. Kalau misalkan di atas 6.475-nya sudah ada yang tahan dan bisa bertahan sampai dengan closing, ini baru menarik. Mudah-mudahan sih untuk targetnya sendiri sekitar di harga 6.725-an ya untuk TKIM. Selanjutnya ada IRA. IRA juga ya, ini di area support. Ini mudah-mudahan bisa menghijau lagi. Ini sudah sempat menyentuh 835-nya ya.
Nah, ini kalau misalkan menghijau, kalau teman-teman mau masuk di saham ini, ya, yang pasukan merah atau pasukan serok, targetnya nggak usah jauh-jauh dulu, yaitu mungkin di sekitar 915-an ya untuk IRA. Selanjutnya Adi sebelumnya berhasil breakout, tapi dia turun lagi, tapi di hari Kamis kemarin ditutup dengan doji ya. Nah, ini mudah-mudahan dojinya bagus ya, bukan doji palsu. Bisa menghijau lagi, kembali lagi menembus 412-nya. Untuk targetnya jadi berubah sekarang mungkin di sekitar di harga 430-an. Nah, yang dipantau aja Adi, mana tahu dia menghijau lagi ya, kembali breakout lagi. Untuk supportnya masih sama ya di 402 ya. Kalau misalkan dia turun di bawah 402, sebetulnya masih ada support lagi yaitu di harga 400. Tapi kalau misalkan sudah tembus di bawah 400, sudah lupakan aja, cari saham yang lain. Lanjut ke saham berikutnya yaitu ada Raffi. Raffi ini juga masih bertahan atau mental-mental di area support ya. Ini juga boleh dipantau selama dia masih bertahan di atas 67 dan 66 ya. Nah, ini mudah-mudahan sih bisa breakout top box 73-nya ya. Untuk targetnya boleh pakai target di harga 81 untuk Raffi. Lanjut ke Dilt. Nah, ini Dilt juga di area support ya 162, boleh dipantau pergerakannya ya kalau misalkan menghijau. Kalau mau masuk tunggu di atas harga 165 ya. Targetnya boleh di 169, 170 atau bahkan 175 untuk saat ini. Ini masih lama ya, kita lihat aja pergerakannya. Jadi sampai 175 dulu aja untuk target saat ini dulu. Lanjut ke JPFA. Nah, ini JPFA juga bertahan di area support 1105-nya. Nah, ini boleh diperhatikan kalau dia menghijau lagi di minggu depan. Targetnya adalah di harga 1170. Nah, tapi kalau misalkan dia tembus dan bisa melewati top boxnya ya di harga 1190, next targetnya itu adalah di harga sekitar 1230, lalu ke harga 1270. Lanjut ke Pada. Ini Pada nggak bosan-bosan saya ingatkan ya, masih boleh dipantau, masih boleh diperhatikan. Memang masih closing terus di atas 110 ya. Ya, kita lihat aja. Kalau misalkan dia kembali menguat lagi di atas 112, kiranya rame, boleh masuk. Targetnya yaitu masih untuk saat ini di 126 ya. Kalau misalkan bisa tembus 125, 126 ini akan sangat bagus. Mudah-mudahan sih bisa kembali ke utara lagi karena sudah cukup lama saham ini bergerak turun, dan ini sudah mulai sideways. Mudah-mudahan sih sudah ada pertanda bagus, paling nggak kalau dia sudah mulai bergerak di atas 111 ataupun 112-nya. Lanjut ke Unilever ya. Nah, untuk Unilever ini memang posisinya jadi kurang bagus, tapi untungnya masih bertahan di atas 4.240 ya. Kalau misalkan turun di bawah 4240 yang belum punya jangan masuk. Nah, harapannya dia bisa kembali menghijau lagi, paling nggak bisa closing di atas 4270 ya untuk Unilever. Untuk targetnya sendiri saat ini berubah di 4470 ya. Nah, kalau dia berhasil breakout dari 4370, targetnya adalah di 4470. Lanjut ke Yellow. Nah, Yellow ini saham gocapan ya. Kalau mau masuk jangan terlalu banyak, tapi sudah mulai ada pergerakan-pergerakan lagi, volume sudah mulai naik lagi. Nah, untuk targetnya sendiri boleh pakai target di 62 ataupun di 64 ya untuk Yellow kalau misalkan dia bergerak menghijau lagi. Apalagi kalau berhasil breakout top box dari harga 58 ya. Lanjut ke Dewi. Nah, Dewi sudah mulai ada perlawanan ya setelah naik dan koreksi udah cukup lumayan koreksinya. Nah, ini dia sudah mulai ada perlawanan di area support di atas 302 nih. Nah, ini boleh diperhatikan kalau jangan buru-buru masuk dulu ya, tapi diperhatikan dulu pergerakannya untuk saat ini selama dia masih bergerak di atas harga 308 ya. Kalau misalkan dia masih di atas 308, ini masih boleh untuk masuk cicil-cicil ya. Harapannya sih targetnya pendek dulu aja, nggak perlu jauh-jauh, mungkin di sekitar harga 334 dulu ya untuk Dewi.
Lanjut ke CMNT. CMNT ini juga mantul ya di area support 855. Kalau mau masuk ya boleh targetnya di 950 atau target di top box 945 juga boleh. Nah, ini boleh diperhatikan CMNT sudah mulai ada perlawanan di area support 895. Lanjut ke SMGR. Nah, untuk SMGR ini teman-teman bisa perhatikan ya. Di harga 6.000 ini cukup kuat pertahanannya ya. Mana tahu dia bisa kembali menghijau lagi untuk SMGR. Nah, kalau misalkan teman-teman tertarik selama dia masih di atas 6.000 boleh masuk. Untuk targetnya sendiri boleh di target 6.375 dulu ya untuk saat ini untuk SMGR. Tapi kalau untuk target utamanya untuk saat ini masih di sekitar harga 6.925. Selanjutnya adalah BDKR. BDKR ini masih candle merah terus ya, tapi masih bertahan di atas 254. Nah, untuk targetnya boleh di 268 ataupun 280 ya, kalau dia bisa bergerak hijau lagi. Nah, ini top boxnya adalah di 268 ya, tapi kalau misalkan masih mau hold, kalau dia breakout boleh pakai target 280 untuk BDKR. Lanjut ke Raja. Nah, ini untuk Raja, ini dia doji ya di atas harga 920. Ini boleh dipantau untuk minggu depan kalau dia kembali menghijau lagi. Targetnya adalah di harga 1055, tapi dia harus lewatin dulu top box di harga 1010-nya. Selanjutnya WG. Nah, ini WG juga masih boleh diperhatikan ya. Ini dia sudah turun dan sudah sempat menyentuh support 133. Kalau dia kembali lagi di atas 135 ini akan sangat bagus. Targetnya di 138, target pendek. Targetnya lalu kalau bisa breakout top box 140, next targetnya adalah di 144 untuk WG. Lanjut ke Jovin. Nah, Jovin sebelumnya breakout, lalu dia dibawa turun dan di hari Kamis ini sudah mulai doji ya. Harapannya bisa kembali lagi naik lagi di atas 252. 352. Ini dipantau aja kalau misalkan dia naik lagi di atas 346 ya. Kalau misalkan teman-teman masuk boleh masuk di atas harga 346. Nah, untuk targetnya sendiri masih sama ya di 364 dan 384 untuk Javin. Lanjut ke SDPC. Untuk SDPC ini masih koreksi ya, tapi selama masih di atas 206 ini masih oke untuk dipantau ya. Target boleh di 248 atau 234 ya untuk target jangka pendek. Untuk top boxnya di 282, kalau mau dijadikan target juga nggak apa-apa ya. Tapi kalau mau masuk selama dia masih di atas 206 ini masih boleh masuk. Tapi kalau misalnya dia turun atau bahkan sampai di bawah harga 194, sebaiknya keluar aja. Dan saham yang terakhir adalah SCMA. Nah, untuk SCMA ini dia berhasil mantul di area support 177. Nah, ini boleh diperhatikan kalau misalkan dia mulai menghijau di minggu depan ya. Targetnya untuk saat ini boleh pakai target di harga 199 ataupun di target 210 ya untuk SCMA. Nah, kalau dia menghijau ya paling nggak bisa closing dulu di atas 185, ini akan sangat bagus buat SCMA. Tapi kalau misalkan dia lanjut turun atau bahkan dia turun di bawah harga 175, ini mesti hati-hati ya. Jadi mudah-mudahan SCMA bisa kembali menghijau lagi di perdagangan minggu depan. Oke, mungkin sampai di SCMA dulu ya. Nah, untuk video part 2 dan juga part terakhir untuk hari ini, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman semua menentukan pilihan mana saham-saham yang kira-kira cocok buat teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk support channel ini dengan subscribe, aktifkan loncengnya, like, dan juga share video ini ke teman-teman yang lain. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di next video. Bye-bye.